keadilan, dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita semua mengalami 3 fase. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Banyak orang lalu menganggap bahwa masa lalu itu tidak perlu untuk diingat-ingat, apalagi kesannya yang buruk. Sering orang berkata, jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah ke masa depan. Biasa dalam percakapan sehari-hari, ada orang yang bilang begini, jangan menoleh ke belakang, nanti menjadi sama seperti istri Lot. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masa lalu adalah sebuah pelajaran untuk melangkah ke masa yang akan datang. Masa lalu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Sehingga dari masa lalu, setiap orang akan mengambil langkah untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Betulkah Bapak Ibu? Ya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini juga yang diungkapkan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Pemazmur mengajak umat Tuhan, umat Israel, untuk jangan melupakan masa lalu. Pemazmur mengajak umat Israel untuk mengingat masa lalu. Ada apa di masa lalu Bapak Ibu saudara-saudara? Pemazmur mengajak umatnya Israel untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Sebab terbukti bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sangat luar biasa bagi umatnya Israel. Dan itu bagi pemazmur, pengalaman itu tidak boleh dilupakan. Dan itu membuat pemazmur memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk selalu merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka setiap waktu. Dan apa yang sudah Tuhan buat bagi mereka harus disyukuri. Apa yang Tuhan lakukan bagi mereka itu harus ada puji-pujian yang menggema di sana. Harus ada pujian yang mesti terdengar. Dan puji-pujian itu Bapak Ibu saudara-saudara, bukan hanya pribadi, bukan hanya keluarga, tetapi ayat 1 dari bacaan ini mengungkapkan bahwa memuji Tuhan di dalam persekutuan, memuji Tuhan di dalam jemaat, itu yang mesti dilakukan oleh Israel sebagai umat Allah. Catatan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya. Pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6 kita melihat bahwa Tuhan memberi rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Rezeki berarti segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan. Sebab kasih sayang Tuhan itu Bapak Ibu bukan sekedar umat Tuhan bisa menikmati makanan sehari-hari, bukan sekedar soal jasmani, tetapi segala yang dibutuhkan dalam hidup ini Tuhan akan memberikannya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan karena itu pemazmur mengajak umat untuk terus bersyukur dan tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan karena itu pemazmur bilang bahwa perbuatan Tuhan itu merupakan suatu kebenaran dan keadilan. Artinya bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan itu adalah bukti bahwa Tuhan itu benar dan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil.
Dan di bagian akhir dari nas ini menegaskan bahwa untuk memahami segala perbuatan-perbuatan yang besar itu, maka yang diperlukan adalah hikmat Tuhan. Timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah yang akan diberikan hikmat oleh Tuhan? Orang-orang yang diberikan hikmat adalah orang-orang yang hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Sebab ketika orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka diberikan hikmat, mereka bisa memahami kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Dan karena itu pemazmur mengajak umat Tuhan supaya meminta hikmat daripada Tuhan. Karena dengan hikmat itu umat Tuhan dapat memahami cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Hal yang pertama, bahwa kita patut untuk mengucap syukur karena Tuhan menuntun kita sampai hari ini. Dan karena itu mari setiap orang merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Mari setiap orang menghitung berapa besar kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya. Pertanyaan, Bapak Ibu bisa hitung kebaikan Tuhan kan? Adakah saya Bapak Ibu bisa menghitung kebaikan Tuhan? Adakah di antara Bapak Ibu yang bisa menghitung kebaikan Tuhan? Ada? Tidak ada orang yang bisa menghitung kebaikan Tuhan. Karena itu Mazmur bilang kebaikan Tuhan itu sangat besar jumlahnya untuk dihitung. 1, 2, 3 sampai 10. Tetapi kebaikan Tuhan itu harus direspon dengan mengucap syukur. Kebaikan Tuhan itu harus direspon dengan menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur karena segala hal yang baik Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari-hari kehidupan kita masih jauh dan panjang. Di sepanjang hari-hari kehidupan yang akan kita jalani ini, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita mengikuti berita, ada paranormal yang meramal tentang tahun 2021. Ada yang pernah ikuti berita ini, Bapak Ibu? Ada paranormal yang mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun bencana alam. Betulkah ada yang pernah mengikuti berita ini? Ada paranormal yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun bencana alam. Tahun ini adalah tahun perang politik. Tentunya kalau kita mendengar ramalan tentang tahun ini, pasti semua orang akan khawatir. Betulkah Bapak Ibu? Sebab ternyata bahwa sampai sekarang pandemi COVID-19 belum berakhir. Ada begitu banyak bencana-bencana yang menimpa kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Ada pesawat jatuh, ada banjir besar, gempa bumi, tanah longsor, dan segala macam bencana-bencana menimpa kehidupan kita. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudara kita bertanya, kira-kira kapan semua akan berakhir? Bapak Ibu bisa jawab kapan berakhir? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini dengan logikanya memprediksi tentang hari esok. Biar orang pintar ya Bapak. Biar orang pintar lagi dia bisa menentukan hari esok ini seperti apa. Sebab hari esok ditentukan oleh Tuhan. Itukah Bapak Ibu? Hari esok ditentukan oleh Tuhan. Sebab hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Paranormal mereka cuma manusia biasa. Mereka bisa meramal semua hal tentang hal-hal yang akan terjadi
di sepanjang tahun 2021. Tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang sebagai manusia kita lalu bertanya, kapan semua masalah ini akan berakhir? Yang pasti Bapak Ibu, selama kita menikmati kehidupan di dunia ini, masalah tidak akan pernah selesai. Masalah selesai nanti ketemu mengakhiri kehidupan di dunia. Tapi selama Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya kita menikmati kehidupan di dunia ini, masalah terus datang untuk menghampiri kehidupan kita. Bisa saja kita akan bertanya sebagai manusia, kalau masalah-masalah yang terjadi ini, kenapa Tuhan kasih tinggal kita mengalami masalah-masalah yang besar? Kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada kita? Kadang-kadang betul tanya, Tuhan ada kesini. Menurut Bapak Ibu, Tuhan ada kesini. Ya, menurut Bapak Ibu, Tuhan ada kesini. Sama sepakat Tuhan ada. Bapak Ibu pernah melihat Tuhan? Pernah? Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat namun percaya. Dan kita yakin bahwa Tuhan itu selalu ada dan terus ada bersama-sama dengan kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian akhir firman Tuhan hari ini bilang bahwa setiap orang ketika dia takut akan Tuhan, dia diberi hikmat untuk memahami perbuatan Tuhan yang besar. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mintalah hikmat daripada Tuhan. Bangunlah kehidupan kita di atas dasar takut akan Tuhan, supaya Tuhan beri hikmat bagi kita untuk bisa memahami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu mari untuk menjalani setiap proses kehidupan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan setiap waktu. Dan marilah kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang bilang begini, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu sambung, karena Dia yang memeliharamu. Adakah harus yang bilang begitu Bapak Ibu? Ada tuh? Ya, jadi mari Bapak Ibu, kita percaya rezeki Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, masukilah hari-hari kehidupan kita bersama Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Ini saja berita firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Semoga Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan firman Tuhan bagi kita, supaya setiap saat apapun keadaan kita, kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita tidak akan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Aminkah Bapak Ibu? Ya, demikian adanya.